selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Kegelisahan Panglima Bantaraji dan Adipati Rakonda kian menjadi-jadi akan kemunculan Bayu Hanggara alias pendekar Pulau Neraka. Dan cilakanya ada sesosok pemuda yang ciri-cirinya mirip dengan Bayu yang datang melewati pintu gerbang. Bayukah itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Bagaimana ciri-cirinya? Tanya Panglima Bantaraji. Dia mengenakan baju yang terbuat dari kulit harimau, Gusti Panglima, saut prajurit penjaga perbatasan itu. Kau tidak salah lihat, prajurit? Panglima Bantaraji bangkit dari duduknya. Tidak, Gusti. Ada apa, Kakang? Kau kenal? Tanya Adipati Rakonda. Tidak salah lagi, pasti dialah orangnya, gumam Panglima Bantaraji dengan pelan. Maksudmu? Pendekar Pulau Neraka selalu memakai baju dari kulit harimau. Tapi kenapa, Kakang? Tanya Adipati Rakonda tidak sabar. Panglima Bantaraji tidak segera menyahut. Dia malah melangkah menghampiri prajurit penjaga pintu gerbang perbatasan itu. Matanya tajam menatap prajurit yang duduk bersimpu dengan kepala tertunduk dalam itu. Prajurit, hamba Gusti Panglima. Kau sempat bertarung dengannya? Tanya Panglima Bantaraji. Benar, Gusti, tapi hanya sekali gebrakan saja. Apa dia mengeluarkan senjatanya? Tidak, Gusti. Panglima Bantaraji kemudian berbalik dan menghadap Adipati Rakonda yang sudah duduk kembali di kursinya. Sementara putrinya tetap diam sejak tadi, seperti tidak mau peduli sama sekali dengan pembicaraan itu. Namun dari keningnya yang sedikit berkerut, bisa dipastikan kalau gadis itu sedang berpikir juga. Adik Rakonda, sebaiknya mulai sekarang kau melipat gandakan penjagaan. Aku akan segera menyelidiki orang itu, kata Panglima Bantaraji. Hati-hati, Kakang. Hanya itu yang bisa diucapkan Adipati Rakonda. Kemudian Panglima Bantaraji segera berbalik dan melangkah meninggalkan ruangan Balai Agung Kadipaten Jati Anom itu. Sedangkan Adipati Rakonda segera memerintahkan pada prajurit penjaga itu untuk kembali bertugas. Dia juga memerintahkan untuk melipat gandakan penjagaan di pintu gerbang masuk batas kota Kadipaten. Apa yang sebenarnya terjadi, Ayah? Tanya Intan Delima setelah lama berdiam diri. Tidak apa-apa, hanya sedikit persoalan kecil, saut Adipati Rakonda. Siapa orang itu, Ayah? Desak Intan Delima. Adipati Rakonda tidak menjawab. Dia hanya tersenyum dan melangkah meninggalkan ruangan besar itu. Sementara Intan Delima nampak masih diliputi oleh rasa penasaran, tapi dia tidak berani mendesak ayahnya untuk berkata terus terang. Kemudian gadis itu hanya mengangkat bahunya saja dan berlalu dari ruangan itu. Keadaan di istana Kadipaten Jati Anom sekarang telah berubah. Dari siang sampai malam, para prajurit Kadipaten tampak selalu bersiaga dengan senjata lengkap, seperti mau diserang musuh saja. Adipati Rakonda memang telah memerintahkan untuk melipat gandakan penjagaan di sekitar istana itu. Sementara itu, Intan Delima yang belum memahami betul akan situasi dan persoalan yang sedang dihadapi ayahnya makin bertambah penasaran melihat keadaan itu.
Kini Kadipaten Jati Anom benar-benar seperti mau perang saja. Bukan hanya di sekitar istana Kadipaten saja yang dijaga ketat, tapi juga hampir seluruh pelosok kota Kadipaten. Aku tidak percaya kalau hal ini hanya karena persoalan kecil. Gumam Intan Delima yang pagi itu sedang berjalan-jalan mengelilingi istana Kadipaten. Mungkin ada musuh yang akan menyerang Gusti Ayu, celetuk suara emban pengasuh yang mendampinginya. Tidak, Bibi Emban, aku sudah mendengar sedikit pembicaraan. Aku jadi penasaran, siapa sebenarnya pemuda yang begitu ditakuti oleh ayah dan paman Panglima. Intan Delima seperti bicara pada dirinya sendiri. Dua orang emban yang mengikutinya tidak membuka suara. Mereka terus saja berjalan pelan-pelan menuju taman samping. Beberapa saat kemudian, Intan Delima menghenyakan tubuhnya di kursi panjang yang terbuat dari bambu di dekat kolam yang diisi dengan berbagai jenis ikan. Bibi Emban, tolong katakan pada pengurus kuda agar segera menyiapkan seekor kuda untukku sekarang. Perintah Intan Delima. Gusti Ayu hendak kemana? Tanya salah seorang emban yang bertubuh gemuk. Laksanakan saja perintahku, sentak Intan Delima. Baik Gusti Ayu. Perempuan bertubuh gemuk itu pun bergegas menuju istal. Sedangkan Intan Delima kembali berdiri dan melangkah menuju ke bagian depan. Ayunan kakinya lebar-lebar dan bibirnya terkatup rapat. Sementara seorang emban lagi terus menguntitnya dengan wajah dipenuhi tanda tanya. Gusti Ayu, emban itu memberanikan diri membuka suara. Ada apa? Tanya Intan Delima sambil terus melangkah. Gusti Adipati menyatakan bahwa seluruh kadipaten dalam keadaan gawat. Sebaiknya Gusti Ayu membawa beberapa orang prajurit pengawal. Saran emban itu. Namun Intan Delima tidak menanggapi. Dia berhenti melangkah pada saat ada seorang laki-laki tua yang datang menghampirinya dengan menuntun seekor kuda putih dengan kaki-kakinya belang hitam. Di belakangnya tampak seorang wanita gemuk mengikuti kuda itu, sudah siap dengan pelana dari kain tebal yang bersulamkan benang emas. Dan tanpa banyak bicara lagi, Intan Delima langsung melompat naik ke punggung kuda. Dan saat itu juga Intan Delima segera menggebah kudanya menuju ke pintu gerbang istana Kadipaten yang dijaga tidak kurang dari 10 prajurit. Hiat! Kuda putih dengan belang hitam pada kakinya itu terus dipacu cepat meninggalkan kepulan debu di belakangnya. Ya, ya. Dua orang penjaga pintu gerbang bergegas membuka pintu dengan raut wajah yang diliputi berbagai macam perasaan. Sepertinya mereka tidak ingin membukakan pintu, tapi begitu melihat yang menunggang kuda adalah Putri Adipati Jati Anom, mereka segera membuka pintu gerbang itu. Intan Delima terus menggebah kudanya dengan kencang keluar dari lingkungan benteng istana Kadipaten. Sementara penjaga pintu gerbang segera menutup kembali pintunya setelah kuda yang ditunggangi Intan Delima keluar. Hiya! Hiya! Intan Delima terus menggebah kudanya dengan cepat, melintasi jalan utama ke Kadipaten Jati Anom. Beberapa orang penduduk kota yang berpapasan dengannya langsung membukukan badannya. Intan Delima terus memacu kudanya menuju perbatasan utara Kadipaten. Hua! Intan Delima segera menghentikan lari kudanya tepat di depan pintu gerbang perbatasan yang terbuat dari batu ukir di kanan kiri jalan. 6 orang prajurit penjaga yang ada langsung membungkukkan badan memberi hormat. Intan Delima menatap salah seorang prajurit penjaga yang berdiri paling pinggir. Kau kesini? Hamba Gusti Ayu, saut prajurit penjaga itu segera menghampiri. Kau yang melapor kemarin? Benar Gusti Ayu. Aku minta agar kau berkata jujur dan terus terang. Siapa pemuda yang berbaju kulit harimau itu? Tegas nada suara Intan Delima. Akankah Intan Delima mendapatkan jawaban yang membuat dirinya penasaran? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe
dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.